Assalamualaikum sahabat kompetener, ketemu lagi di tutorial cara mengerjakan uji kompetensi operator komputer muda. Untuk sesi ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal ujian spreadsheet atau Excel. Simak terus tutorial ini sampai selesai supaya teman-teman nanti ketika ujian tidak menemukan masalah. Nah, baik teman-teman sekalian, pada uji kompetensi OKM pada aplikasi spreadsheet atau Excel, bentuk soal akan seperti ini. Ya, bentuk soal akan seperti ini. Dimulai dari penyimpanan, kemudian pengetikan laporan dan seterusnya sampai nanti ketemu di petunjuk pengerjaan soal di setiap kolom yang ini. Ya, ini adalah tabel bantunya. Kemudian yang ini adalah halaman depannya. Ya, baik. Untuk memulai mengerjakan soal aplikasi Microsoft Excel, langkah pertama adalah kita akan membuka Microsoft Office Excel seperti ini. Kemudian setiap soal Excel terdiri dari 4 sheet. Ya, di petunjuk soal nanti sudah akan ada sheet yang pertama adalah laporan, kita ganti nama dulu menjadi sheet laporan. Kemudian sheet kedua untuk menambahkan kita tinggal klik di sini. Di sini adalah tabel bantu. Kemudian di sini adalah sheet grafik yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sheet filter atau short filter. Nah, nanti untuk mempermudah ujian, teman-teman boleh membuat file seperti ini terlebih dahulu, tapi isinya kosong, dan itu lumayan. Nah, kemudian ketika sudah selesai untuk membuat jumlah sheetnya, kemudian kita simpan dulu dengan nama file, nama Anda OKM spreadsheet. Ya, jadi langsung kita simpan. Sini simpan, kemudian kita cari folder ujian yang kemarin sudah kita buat. Ya, anggap di folder ini, folder master kemarin kita simpan dengan nama file adalah nama kita spreadsheet. Ya, tinggal kita simpan. Nah, file ini sudah tersimpan sesuai dengan nama, ada OKM-nya ya. Nanti silahkan tinggal ditambahkan OKM. Nah, kalau teman-teman mau merubah nama file, tadi ditaruh di dokumen ujian OKM, kemudian Joko. Nah, ini Joko spreadsheet. Nah, ini teman-teman harus menutup filenya terlebih dahulu. Kalau mau merubah di sini jangan cara klik kanan, kemudian di sini ada rename, tapi harus ditutup dulu filenya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengetikkan untuk format laporan sama persis seperti ini. Harus sama persis seperti ini. Ya, dengan jumlah kotak, kemudian teks yang di atas. Ya. Nah, untuk mempermudah saya akan mengcopy karena saya sudah membuat ini. Saya akan copy saja ya ke sheet nomor 2. Ya, untuk mengcopy rapi saya akan menggunakan fungsi Ctrl A. Itu jauh lebih rapi, teman-teman. Ya. Dah. Nah, ini sudah ada, formatnya sudah sama persis. Ini petunjuk akan saya hapus. Nah, ini adalah lembar kerja pada sheet laporan. Setelah ini selesai, teman-teman nanti akan mengerjakan ini saja. Sisanya dari ujung sampai ujung bawah sini semuanya dikerjakan menggunakan rumus. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat tabel bantunya. Tabel bantu saya juga akan mengcopy saja supaya singkat. Ini sudah ada, tinggal saya copy, kemudian saya paste ke sini. Ya. Tinggal sesuaikan lebar kolomnya. Ini ada 2 tabel bantu 1 yang ini, kemudian ada tabel bantu 2 yang ini. Ya. Nah,
Sebelum kita menyelesaikan grafik, petunjuk soalnya ada di sini. Ya. Maka langkah pertama adalah kita akan memberi nama pada tabel bantu dulu. Untuk memberi nama caranya cukup mudah, tinggal di blok tabel bantunya. Kemudian ini kita beri nama di kotak name box ini, misalnya tabel 1 supaya mudah. Kemudian yang di sini kita beri nama tabel 2. Sebentar, ada masalah di penamaan. Kita akan tabel 2 sudah. Penamaan tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai tanda baca seperti ini. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan soal dari negara sampai dengan grand total sampai dengan fungsi max, min, average maupun fungsi sum. Baik, saya akan mengcopy ini supaya mudah melihat. Ya, saya akan copy, kemudian saya akan paste di sini. Ya. Nah, hanya untuk mempermudah karena teman-teman nanti kan megang fisiknya. Saya rapikan sedikit, di crop supaya nggak terlalu gede. Ya. Nah, baik. Ya, ini adalah petunjuk soalnya. Negara didapat berdasarkan 1 digit karakter pertama pada kode. Jika J maka Jepang, jika K maka Korea Selatan, selain itu Turki. Nah, teman-teman lihat di sini kata kuncinya adalah pada soal ada kata-kata jika. Ya, karena ada kata-kata jika berarti rumus pertama yang digunakan adalah rumus if. Kita tulis dulu di sini. If. Kemudian ada lagi enggak rumus if? Selain rumus if, ternyata di sini ada berdasarkan 1 digit karakter pertama dari kode. Berarti kan ini 1 digit pertama adalah J, K, J, K, J, T dan seterusnya. Karena ada fungsi pengambilan karakter, berarti kita menggunakan kalau enggak left, right atau might. Nah, tinggal kita lihat ke sini. 1 karakter digit pertama berarti paling ujung sini. Karena paling ujung berarti kita menggunakan fungsi left. Maka rumus yang di sini ada 2 rumus, if dengan left. Sekarang kita hitung berapa jumlah if-nya. Tinggal kita lihat ke sini. Kata kuncinya adalah setelah jika ada berapa kemungkinan. Ternyata kemungkinannya adalah Jepang, Korea, dan Turki. Berarti ada 3 if, ya, atau bisa disederhanakan menjadi 2 if plus 1, ya. Jadi sekarang 3 if dalam kurung kita nanti akan kerjakan 2 if plus 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk memulai rumus if, tinggal kita ketikkan if, atau kalau teman-teman males ngetik tinggal klik yang di bawah sini. Ya, kemudian otomatis. Kemudian setelah if rumus apa lagi? Ternyata ada rumus left karena ada fungsi pengambilan karakter. Nah, setelah left di sini tertulis teks. Teks itu mana? Teks itu adalah kata-kata setelah jika. Ya, jika J tadi ada di kode, berarti yang diklik adalah sel kode, titik koma atau koma, sebanyak berapa karakter diambil. Di sini ditulis 1 digit. Kita tuliskan 1, kemudian rumus left-nya selesai, tutup kurung. Ya, kemudian syaratnya adalah jika J, jika K atau selain itu. Ya, maka di sini fungsi yang kita gunakan setelah itu adalah fungsi sama dengan J, ya, karena di sini kebetulan syaratnya adalah tag, maka fungsi yang digunakan adalah sama dengan, maka Jepang. If pertama selesai, jika K maka
Jepang. Oh, belum mau dipindah ya. Oke, kita selesaikan dulu. Ya. Nah, karena selesai, maka kita akan membuat if kedua. Untuk if kedua dan seterusnya kita tidak perlu membuat rumus lagi, tinggal copy paste dari sini sampai ke sini. Ya, tinggal kita copy paste, copy, kemudian paste di sini. Tinggal di sini kita selesaikan K, maka Korea. Kemudian karena masih ada if yang ketiga, jika selainnya maka Turki, maka tidak perlu kita tuliskan if-nya, langsung kita tuliskan keterangan jika salahnya, yakni Turki. Nah, ini if sudah selesai, selanjutnya kita akan memberi tutup kurung. Berapa jumlah tutup kurungnya? Hitung jumlah if-nya, 1, 2. Berarti di sini ada tutup kurung sebanyak 2. Kemudian teman-teman tinggal enter. Hasilnya adalah Jepang. Untuk yang pertama, tinggal klik 2 kali di sini, maka dia akan menyelesaikan sampai di akhir. Nah, ini adalah untuk if pada fungsi negara. Ini akan saya hapus ya rumusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk tujuan wisata. Ini di sini ya, nanti supaya nggak mengganggu. Tujuan wisata didapat dari tabel bantu berdasarkan 1 digit karakter pertama pada kode. Lihat di sini, kita hitung dulu rumusnya apa. Yang pertama, karena ada tabel bantu, ada bahasa didapat dari tabel, berarti pasti menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Kemudian apalagi di situ disebutkan berdasarkan 1 digit karakter pertama, berarti sama dengan yang di atas, fungsinya adalah left. Berarti rumus yang digunakan adalah VLOOKUP plus left. Nah, sekarang kita lihat di tabel bantu yang ada tujuan wisata, kita lihat dulu. Ternyata ada di tabel bantu 1. Karena judulnya menyamping, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ditambah dengan fungsi left. Kemudian kita ingat nama tabel bantunya adalah tabel 1. Kemudian untuk tujuan berada di kolom nomor 1, 2. Berarti di kolom nomor 2. Nah, sekarang kita kerjakan. Cara mengerjakannya adalah sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian lookup value-nya adalah, atau sel kuncinya adalah, kita lihat ke sini, berdasarkan 1 digit karakter pertama. Berarti kita menggunakan fungsi left, hampir sama dengan if tadi. Klik ke sini lagi karena berdasarkan kode sebanyak berapa karakter? 1 karakter atau 1 digit. Tutup kurung karena left-nya selesai. Kemudian titik koma. Nama tabelnya untuk tabel bantu tadi, yang di sini namanya adalah tabel bantu 1 atau tabel 1, kemudian pada kolom nomor 2. Nah, teman-teman, kalau kita bergeser ke sheet, ke sini, maka otomatis di sini akan muncul nama sheetnya. Ya, ini boleh dihapus, boleh enggak, tuh enggak masalah. Silahkan dihapus kalau muncul seperti itu. Ya, maka nama tabel tadi adalah tabel 1 nomor titik koma 20. Dari mana angka 2? Angka 2 didapat dari sini. Nih, 1, 2. Nah, sekarang kita lihat setelah selesai kita enter, maka muncul tujuannya adalah Tokyo, Osaka. Karena untuk yang Jepang arahnya adalah ke Tokyo, Osaka. Nah, yang kedua, ketiga tinggal kita klik di sini. Nah, dia otomatis akan mengisi sendiri sesuai dengan tujuan. Baik. Saya kira bisa dipahami tutorialnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyelesaikan tanggal berangkat. Tanggal berangkat didapat berdasarkan 2 digit karakter terakhir pada kode.
Ya, 2 digit karakter terakhir. Berarti kan kalau dari kode terakhir itu adalah angka 0 dan 4 karena sebanyak 2 karakter. Ya, karena kita akan mengambil 2 karakter saja, tidak ada rumus yang lain, maka di sini kemudian kita akan menuliskan dengan fungsi right, ya, karena di sebelah kanan atau terakhir. Pokoknya kalau terakhir itu right, kalau pertama itu left, kalau di tengah ada kata-kata karakter ke berapa, itu gunakan fungsi might. Nah, untuk tanggal berangkat kita menggunakan fungsi might, fungsi right, ya, fungsi right. Kemudian tinggal kita klik teksnya atau kodenya sebanyak 2 karakter. Lihat ke sini, 2 digit atau 2 karakter. Tinggal kita enter. Tetapi teman-teman sekalian, karena di sini tanggalnya berupa angka dan bergabung dengan huruf, maka karakter tanggal ini dianggap sebagai karakter huruf. Karena dianggap sebagai karakter huruf, maka kita akan kembalikan lagi menjadi karakter angka dengan cara silahkan dikalikan dengan angka 1 atau bisa juga menggunakan fungsi value. Tapi yang lebih mudah lah gunakan kalikan 1, ya. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini tanggalnya. Ya, jadi apa sih fungsi kali 1 atau fungsi value? Itu adalah merubah karakter dari huruf menjadi angka. Baik, saya kira sudah jelas. Sekarang kita ke keuntungan. Keuntungan didapat berdasarkan 1 digit karakter pertama pada kode. Jika, nah ada kata-kata jika, maka ini menggunakan if lagi. Ya, rumusnya berarti 1 adalah rumus if, kita tulis di sini. Yang kedua, di sini ada juga kata-kata 1 digit karakter pertama, berarti menggunakan fungsi left. Jika J maka diskon tiket masuk, jika K gratis asuransi, selain itu diskon hotel 4 star, 5 star hotel diskon. Oleh karenanya di sini ada tiga kemungkinan jawaban yang sama persis seperti ini, maka struktur rumusnya di sini akan sama persis seperti ini. Kita menggunakan if left, ya. Cara mengerjakannya sama, if left, kita selesaikan leftnya sebanyak berapa karakter? 1 karakter didapat dari mana? Ini loh, di sini ada 1 digit, ya. Kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan J. Ya, jika 1 karakter J maka apa isinya? Diskon tiket masuk. Jangan lupa semua yang bukan angka kita akan ketikkan menggunakan tanda kutip, ya. Kemudian if yang kedua, jika K maka gratis asuransi perjalanan, sama persis seperti ini strukturnya, maka boleh kita copy paste, ya. Kemudian di sini diganti dengan huruf K. Apa keterangannya? Gratis asuransi perjalanan. Kita samakan karena yang di sana kecil, di sini juga kecil. Ya. Nah, kemudian ada if yang ketiga, jika selainnya diskon hotel 4 star, tapi karena sudah disebut 2 if, kita cukup menuliskannya sebagai keterangan ketiga atau keterangan jika salah, diskon hotel 4 star, tanda kutip, tutup kurung sebanyak 2 karena kita punya 2 if. Kalau sudah tinggal di enter, teman-teman tinggal klik 2 kali di sini. Ya, tapi ingat ya, untuk klik 2 kali di sininya harus berselang, karena kalau tidak ada jeda seperti ini, 1 sel kosong seperti ini akan ikut ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan paket perjalanan hari. Paket perjalanan hari didapat dari tabel bantu berdasarkan 2 digit dari karakter kedua pada kode.
Ya, paket perjalanan hari di sini rumusnya apa yang digunakan? Yang pertama karena mengambil dari tabel bantu berarti V atau H lookup itu rumus pertama. Apakah ada tambahan rumus? Kita lihat di sini ternyata ada berdasarkan 2 digit dari karakter kedua. Nah, teman-teman perhatikan kalau ada bahasa karakter ke itu berarti menggunakan fungsi might. Kalau karakter terakhir berarti menggunakan right. Kalau karakter pertama berarti menggunakan left. Berarti rumusnya ini VLOOKUP atau HLOOKUP kemudian might. Sekarang kita lihat paket perjalanan pada tabel bantu itu ada di paket perjalanan itu durasi berarti. Ya, yang dekat adalah durasi. Maka di sini kita menggunakan tabel bantu 2. Karena tabel bantu 2 itu dari atas ke bawah, berarti menggunakan fungsi HLOOKUP. Untuk durasi itu ada di kolom nomor 2 dari atas. Berarti VLOOKUP kita menggunakan HLOOKUP dan might, kemudian kolomnya nomor 2. Baik. Cara mengerjakannya, karena ini masih berdasarkan kode, sel yang kita gunakan tetap ini, maka sama dengan HLOOKUP. Kemudian tadi rumus yang kedua adalah rumus might. Ya, ingat rumus might caranya adalah klik selnya, kemudian titik koma, urutannya ya, kemudian karakter keberapa. Nah, di sini ada karakter kedua, maka kita ketikkan 2, kemudian di sini masih kita lihat digitnya itu berapa digit, 2 lagi, berarti di sini kita ketikkan angka 2 tutup kurung karena mid-nya sudah selesai. Ingat bedanya left right dengan mid adalah kalau left dalam kurungnya cuma 2, kalau might itu ada 1. Ini urutan keberapa, ini adalah jumlah karakternya. Kemudian titik koma karena kita mengambil dari tabel 2, tinggal kita ketikkan tabel 2, kemudian ada di nomor 2, kemudian jangan lupa diberi angka 0 di belakang karena angka 0 di belakang itu adalah rumus. Tinggal kita enter. Nah, hasilnya adalah mengikuti ini 6 hari, 7 hari, 8 hari atau 9 hari. Nah, kita autofill, klik 2 kali di sini. Nah, kenapa di sini kok tiba-tiba muncul hari? Teman-teman, kan kita belum ngetikkan hari nih. Nah, rahasianya ada di formatnya. Jadi kalau standar kita akan memformatnya seperti ini, general. Dia jawabannya cuma begini. Tapi karena di soal diminta hari, ya teman-teman nanti kalau sempat silahkan dirubah formatnya menjadi hari. Ada format khusus. Caranya adalah tinggal di blok dari ujung ke ujung, klik kanan, kemudian di sini ada format cell, kemudian di sini ada custom. Ya, kemudian di sini ada general yang paling atas, ya kasih spasi, ketikkan tanda kutip hari. Nah, ini berlaku juga misalnya berapa kilo, berapa banyak, berapa buah. Nah, itu sama. Tinggal kita klik oke. Nah, dia akan muncul kata hari dan ini tidak boleh diketikkan manual karena kalau diketikkan manual akan merusak rumusnya. Ya, jadi ini untuk paket perjalanan selesai. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Di soal berikutnya adalah harga normal didapat dari tabel bantu berdasarkan 1 digit karakter pertama pada kode. Untuk harga normal ini hampir sama atau sama soalnya dengan tujuan wisata. Berarti rumusnya akan sama dengan ini. Yang membedakan adalah kalau ini mengambil tabel nomor 2, sementara untuk harga normal kita lihat ini ngambil tabel nomor 1, 2, 3, ada di nomor 3. Maka cara mengerjakannya teman-teman boleh tinggal copy paste rumus yang di sini, kemudian paste di situ, ganti di sininya menjadi angka 3. Nah, ini harga normal ya.
secara standar ini juga masih terformat seperti ini, tinggal nanti kita tambahkan format rupiah. Nah, konting di sini. Nah, cuma di sini ada kosong-kosong di belakangnya. Kalau memang dianggap terlalu panjang, teman-teman tinggal kurangi koma 0 di belakang koma. Ini untuk menambah, ini untuk mengurang. Kita hapus. Nah, supaya tidak ada koma di belakangnya, supaya nggak terlalu panjang. Itu untuk harga normal. Nah, sekarang kita bahas potongan. Potongan didapat dari tabel bantu berdasarkan 1 digit karakter pertama pada kode. Berarti potongannya ini. Rumusnya masih sama, hanya di sini nomor 1, 2, 3, 4. Karena rumusnya sama, teman-teman boleh copy paste lagi rumusnya ini. Copy paste-nya yang di atas ya, jangan yang di sini, khawatirnya nanti hasilnya. Kemudian kita paste di sini. Di sini diganti dengan nomor 4. Nah, ini potongannya ini sudah terformat rupiah ya. Nanti cara formatnya sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian total, kita lihat total, perhitungan total dikurangi asuransi. Karena asuransi tidak ada, berarti ini ada salah pada pengetikan soal. Yang benar adalah harga normal dikalikan dengan atau dikurangi dengan potongan. Total ya, sebentar, untuk total kita lihat dulu karena di situ ada soal asuransi. Untuk total, oh ini ya, salah saya, harusnya total dulu, belum grand total. Total didapat berdasarkan paket perjalanan, jika 9 maka dan seterusnya. Kita ikuti aja. Nah, ini petunjuknya. Ada kata-kata jika, maka di sini menggunakan fungsi if. Ya, berapa if? 1, hanya 1 if. Nah, ini mudah aja karena hanya 1 if. Diambil dari mana? Dari paket perjalanan. Ya, jadi cara mengerjakannya adalah sama dengan if jika paket perjalanan itu 9, maka harga normal dikurangi potongan. If paket sama dengan 9, koma atau titik koma, maka harga normal dikurangi potongan. Kalau ada tanda kurung di soal kita ikuti, harga normal dikurangi potongan, kemudian tutup kurung, ikuti aja ini, ada tutup kurungnya. Kemudian baru dikalikan dengan paket perjalanan kembali, berarti yang ini lagi. Nah, itu if pertama. Kemudian if kedua, jika hanya 1 if, berarti yang kedua jika salah, berarti harga normal kali paket perjalanan per hari, berarti potongan tidak berlaku. Berarti harga normal, ada tanda kurung, ikuti saja, dikurangi dikalikan, maaf tadi mana? Dikalikan paket perjalanan per hari, paket perjalanan harinya. Selesai. Kalau yang kedua ini sebenarnya nggak perlu tutup kurung juga nggak apa-apa. Nah, tinggal kita tambahkan tutup kurung if, enter. Nah, ini hasilnya adalah totalnya ini. Nah, total selesai kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan asuransi. Untuk mengerjakan asuransi didapat berdasarkan keuntungan. Jika gratis asuransi perjalanan makan 0, selain itu 250.000. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata jika. Ya, berarti menggunakan fungsi if. Dan ngambilnya dari mana? Keuntungan. Ya, maka di sini adalah if keuntungan sama dengan gratis perjalanan asuransi makan 0, selain itu 250.000. Maka di sini kita menggunakan if tunggal. If jika apa? Keuntungan sama dengan gratis. Jangan lupa kasih tanda kutip.
gratis ini nggak boleh salah ketik ya. Asuransi perjalanan, maka 0. Selain itu, kalau nggak gratis gimana? Bayarnya 250.000. Tutup kurung, enter. Nah, ini ada yang 250, ada yang 0, yang 0, 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan dilihat di sini yang gratis asuransi perjalanan pasti di sini 0. Baik, selanjutnya kita selesaikan grand total. Grand total didapat berdasarkan perhitungan total dikurangi asuransi. Kalau ini gampang ya, tinggal sama dengan total dikurangi asuransi. Kemudian kita ke bawah. Nah, sudah semua rumus dari ujung ke ujung sudah selesai dengan beberapa fungsi. Sekarang tinggal kita kerjakan yang bawah ini. Max, min, average, dan juga fungsi sum. Untuk max, rumusnya adalah max tinggal diblok dari ujung ke ujung. Untuk min, rumusnya adalah min, blok dari ujung ke ujung. Untuk average, rumusnya adalah average, tinggal blok. Kemudian untuk sum, rumusnya adalah sum, tinggal di blok. Ya, dah seperti ini. Kesananya kita nggak usah nuliskan rumus semuanya, tinggal ini ditarik ke samping sini. Ya. Kemudian yang ini kita blok 3 juga boleh, tinggal ditarik ke samping sini. Nah, menjadi masalah ketika semuanya kok dihitung hari begitu kan? Padahal di sini harusnya apa? RP. Kalau harusnya RP tinggal diklik di sini, kita gunakan format painter, disapu saja. Nah, formatnya akan berubah menjadi rupiah. Jadi ambil salah satu yang format rupiah, misalnya ini boleh semuanya. Kemudian kita klik format painter di sini, silahkan disapukan dari ujung ke ujung. Ya, kemudian kita simpan kembali. Nah, ini adalah hasil pengerjaan dari rumus Excel dari ujung ke ujung. Ya, terima kasih, semoga tutorial ini membantu. Untuk grafik akan ada tutorial khusus tentang grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.